inilah proker baru OSIS, yaitu Spenspot. Apa sih itu Spenspot? Spensawana Podcast on Tap. Perkenalkan, nama saya Bumi Mia Sania, biasa dipanggil Sania. Saya di sini sebagai host untuk pertemuan kali ini. Sekarang samping saya udah ada kakak-kakak nih, yang pastinya udah gak asing bagi kalian. Boleh perkenalan dulu, Kak? Boleh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zulhaf, Ketua OSIS SMP Negeri 1 Wonogiri, masa bakti 2024-2025. Saya Mersya Nurwati, menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS masa bakti 2024 sampai 2025. Oh iya, ada yang tanya nih Kak, masuk OSIS itu susah nggak sih Kak? Sebenarnya gak susah ya, yang penting sesuai minat dan bakat kalian serius atau enggak. Dan yang paling penting, sebelum kalian masuk OSIS, kalian harus meminta dulu sama orang tua. Cara masuk OSIS gimana sih Kak? Nah, jadi nanti kakak-kakak OSIS akan sharing ke seluruh OSIS. Setelah itu, kalian akan diberi informasi kegiatan selanjutnya dari kakak OSIS. Setelah itu, kalian akan mengikuti tes. Tesnya apa aja sih Kak? Nah, jadi ada beberapa tes, seperti tes tertulis, tes wawancara, dan tes makan. Nanti setelah itu akan diselipi kegiatan Kepetos. Setelah kegiatan Kepetos, akan ada penerimaan anggota OSIS baru. Rasanya jadi OSIS gimana sih Kak? Kebetulan karena saya, Kak Zia dan Kak Mersya adalah OSIS yang sudah 2 periode. Menurut saya sih nyaman-nyaman aja ya Kak. Sesuai anggotanya, yang penting anggotanya itu baik, sopan santun, bisa diajak kerjasama. Itu pasti nyaman banget di OSIS. Oh iya, dari kelas 7 ada yang tanya nih Kak, untuk pembagian seksi bidang itu biasanya dibikin atau tidak sendiri? Nah, jadi sesuai bakat kalian. Kalian memiliki bakat apa nanti diusulkan oleh kakak OSIS. Setelah itu kakak OSIS akan melaporkan bakat tersebut kepada pembina OSIS dan pembina eksternya. Oh iya, minimal kriteria yang dibaca di OSIS apa aja sih Kak? Yang penting ya, aktif berkontribusi di sekolah, terus sopan santun, memiliki rasa kepemimpinan, bijaksana, dan tegas. Oh iya, kalau mau jadi OSIS tanpa tes wawancara bisa nggak sih Kak? Tidak bisa, rencang-rencang tidak bisa. Mimpi adalah kunci. Oke, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Kak? Untuk kalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Wonogiri, khususnya kelas 7 dan 8, yang minat mengikuti organisasi OSIS SMP Negeri 1 Wonogiri masa bakti 2025-2026, siapkan diri kalian ya, karena sebentar lagi kami akan membuka open recruitment pengurus OSIS baru. Terima kasih ya Kak atas jawabannya. Sama-sama. Spensawana Bismart. What about Sekbid OSIS? Halo sahabat Bismart. Sekarang sebelah saya sudah ada sekretaris OSIS SMP Negeri 1 Wonogiri. Udah langsung kenal nih Kak. Halo, perkenalkan nama saya Bita Runa Syihab. Di OSIS saya menjabat sebagai sekretaris 1. Dan saya Diazara Aura Zakina menjabat sebagai sekretaris 2. Oke, apa aja sih Kak tugas sekretaris OSIS? Jadi tugas utama sebagai sekretaris yaitu mengelola dokumen, mencatat hasil rapat. Lalu membuat proposal serta membuat yang namanya absensi. Gimana sih perasaan kalian ketika proposalnya sudah dibuat, ternyata sudah disetujui pihak sekolah? Ya tentu saja kami bisa memiliki rasa kecewa. Karena kan biasanya membuat proposal itu memakan waktu dan agak susah juga. Jadi misalkan tidak disetujui, pasti ada yang namanya rasa kecewa. Memang yang dibutuhkan untuk jadi sekretaris OSIS itu apa aja Kak? Yang terpenting skill untuk membuat proposal. Karena membuat proposal ataupun dokumen-dokumen lain seperti absensi itu menggunakan komputer seperti aplikasi Microsoft Word dan lain-lain. Kemudian yang pasti sekretaris itu juga merupakan orang yang suka menulis, karena kan setiap rapat atau briefing itu dicatat oleh sekretaris hasilnya. Sekretaris juga harus aktif. Oke, pesan-pesan untuk adik kelas yang mendengarkan apa nih Kak? Pesan-pesannya untuk nanti yang akan menjabat di organisasi OSIS, kalian harus aktif dalam rapat
tanggung jawab, disiplin, terus jangan kontrol-kontrol. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Sama-sama. What about Sepit OSIS? Halo sahabat Bismart. Sekarang sebelah saya sudah ada bendahara OSIS SMP Negeri 1 Wanadadi. Boleh langsung kenalan nih Kak. Perkenalkan, nama saya Octaviana Putri. Saya di OSIS menjabat sebagai bendahara 1. Perkenalkan, nama saya Ristiana Kumala, menjabat sebagai bendahara 2. Langsung pertanyaannya aja ya Kak. Bagaimana cara kalian mengelola keuangan dengan baik dan bijak nih Kak? Jadi di OSIS kita itu selalu mencatat pengeluaran yang kita keluarkan saat melakukan event-event seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan lain-lain. Dan kita juga setiap hari Sabtu selalu kas organisasi sebesar 5.000. Bukan hanya itu, kita juga selalu meminta nota apabila kita membeli barang untuk bukti pembelian. Kita juga selalu hemat dan bijak saat membeli barang. Cara untuk kelas 7 dan 8 apa nih Kak? Jadi untuk kelas 7 dan 8 yang ingin menjabat sebagai bendahara di organisasi OSIS SMP Negeri 1 Wanadadi, Kalian harus lebih bijak dalam menggunakan uang organisasi. Kalian juga harus jujur dan jangan korupsi. Oke, terima kasih ya Kak atas jawabannya. sama-sama. What about Sepit OSIS? Halo sahabat Bismart. Sekarang di sebelah saya sudah ada Sekbid 1 nih. Langsung perkenalan aja Kak. Oke, perkenalkan, nama saya Adelia Putri, salah satu dari perwakilan Sekbid 1, yakni seksi ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sebelah kiri saya ada rekan saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Vanessa Nadira Lestari. dari Sekbid 1 tidak hanya kami berdua, tapi ada rekan saya yang lainnya, yaitu ada Kak Alfat Putra Zinedin Zidan selaku Ketua Koordinator Sekbid 1, dan ada Kak Zahra Amelia serta Kak Monica Hadimansyah. Kira-kira program Sekbid 1 apa sih Kak? Jadi, program kerja dari Sekbid 1 yang sudah terlaksana yaitu ada Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Amaliyah Ramadan, berbagi takjil, dan kita juga berkolaborasi dengan ekstrakurikuler PTA. Di tahun ini Sekbid 1 program unggulannya apa sih Kak? Untuk program kerja di Sekbid 1 yang paling unggul yaitu ada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj juga merupakan program kerja pertama dari Sekbid 1. Oh iya, ada yang tanya nih Kak dari siswa kelas 7 dan 8. Kalau mau jadi Sekbid 1 harus bisa baca Al-Quran atau enggak? Mungkin dari Sekbid kita memang mengharuskan untuk dapat membaca Al-Quran karena salah satu program kerja dari Sekbid kita yaitu berkolaborasi dengan ekstrakurikuler PTA. Tetapi Sekbid kita tidak menuntut untuk terlalu fasih dalam membaca Al-Quran, namun setidaknya dapat membaca dan memahami sedikit demi sedikit. Ada pesan-pesan gak nih Kak buat adik-adik kelas 7 dan 8? Ada dong. Semangat ya buat teman-teman yang mau mendaftar OSIS. Semoga tercapai dan bisa menjadi anggota OSIS SMP Negeri 1 Wanadadi. Jangan lupa gabung ke Sekbid 1 ya. Selain dapat banyak pengalaman, kita juga akan mendapatkan banyak pahala loh. Semangat! Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Sama-sama! What about Sekbid OSIS? Halo sahabat Bismart. Sekarang sebelah saya sudah ada perwakilan dari Sekbid 2 nih. Langsung kenalan aja Kak. Perkenalkan, nama saya Fiwadi Saputra. Dan di sebelah saya Halo, perkenalkan, nama saya Melidiana. Saya dari seksi bidang 2 kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekbid 2 juga ada beberapa anggota seperti Kak Alif, Kak Vincent, Kak Hanin, Kak Meli, dan saya sendiri. Kalau boleh tahu, apa aja nih Kak tugas yang dilaksanakan Sekbid 2? Tugas yang dilaksanakan Sekbid 2 yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara seperti upacara pada hari Senin, bakti sosial, dan menenteramkan siswa SMP 1 saat ada event SMP Negeri 1 Wanadadi. Bagaimana nih Kak cara Sekbid 2 menenangkan siswa SMP Negeri 1 Wanadadi saat ada event? Yang dilakukan Sekbid 2 untuk menenteramkan siswa apabila ada event, yaitu mengondisikan keadaan agar senantiasa kondusif, menyita suatu barang yang tidak diperbolehkan dibawa apabila ada event, dan
bersikap tegas agar ketertiban selalu terjaga. Oh iya, apa aja sih Kak program kerja Sekti 2? Program kerja Sekti 2 yaitu kegiatan lomba pada hari nasional, pelantikan pengurus OSIS, pemilu OSIS, dan lain-lain. Pesan-pesannya apa nih untuk adik-adik OSIS dan 8? Pesan-pesannya yaitu semangat buat yang mau daftar OSIS, karena di OSIS kita belajar tentang banyak hal seperti kedisiplinan, kekompakan, dan kerjasama. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Sama. What about Sekbid OSIS? Halo sahabat Bismart. Sekarang di sebelah saya sudah ada perwakilan dari Sekti 3 nih. Langsung perkenalan aja Kak. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari Sekbid 3 Pendidikan dan Bela Negara. Perkenalkan, saya Khairunisa Nugroho yang menjabat sebagai Ketua Sekbid 3. Dan di sebelah saya ada rekan saya yakni Elifia Widyaswara dan Salas Rahilaya, Rifat Adib Alfreda, dan Zaneta. Kalau boleh tahu program kerja Sekti 3 apa sih Kak? Jadi Sekti 3 mempunyai program kerja yaitu Spenspot atau Spensawana Podcast on Top. Sebelumnya Sekti 3 itu apa sih Kak? Jadi Sekti 3 yaitu salah satu divisi yang ada di organisasi siswa intrasekolah yang bertugas sebagai mengkoordinasikan berbagai acara yang ada di sekolah seperti upacara, pokoknya yang berkaitan tentang divisi kami. Kira-kira program kerja unggulan Sekti 3 kali ini apa sih Kak? Sekti 3 mempunyai program unggulan di tahun ini loh, yaitu Spenspot atau Spensawana Podcast on Top. Oh iya, kalau podcast itu kira-kira tentang apa sih Kak? Dan penentuan narasumbernya bagaimana? Jadi podcast pada kali ini itu seputar info-info tentang OSIS dan narasumbernya itu berasal dari masyarakat sekitar yang ada di SMP Negeri 1 Manado. Pesan-pesan untuk adik-adik kelas 7 dan 8 apa nih Kak? Jadi pesan dari Sekti 3 untuk anggota OSIS selanjutnya, semoga anggota OSIS selanjutnya khususnya untuk Sekti 3 mempunyai program kerja yang rutin dan dijalankan dengan baik, dan semoga Sekti 3 mempunyai program kerja yang lebih banyak daripada anggota OSIS sebelumnya. Jangan lupa join Sekbid 3. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak. Sama-sama. What about Sekbid OSIS? Halo sahabat Bismart. Sekarang di sebelah saya sudah ada perwakilan dari Sekbid 4 nih. Langsung perkenalan aja Kak. Oke, kami dari seksi bidang 4, seksi bidang kepribadian dan budi pekerti luhur. Perkenalkan, nama saya Agni Miladia Rahma dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Alentra Alindian. Bukan cuma kita dong nih yang dari Sekti 4. Ada Kak Aset, ada Kak Amalia, dan Kak Arda. Kalau boleh tahu program kerja Sekti 4 apa sih Kak? Itu adalah bakti sosial dan kegiatan sosial. Bagaimana sih Kak konsep dari bakti sosial? Konsep dari bakti sosial itu untuk memupuk rasa kemanusiaan antar sesama manusia dan pada sosial. Juga untuk memupuk rasa kepedulian, empati, dan simpati kepada masyarakat yang membutuhkan. Contoh dari kegiatan ini adalah membagikan sembako serta makanan pokok kepada masyarakat serta warga sekitar SMP Negeri 1 Wanadadi. Oh iya, kapan sih bakti sosial dilaksanakan? Bakti sosial dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 5 April tahun 2024. Apa aja sih yang dibagikan saat bakti sosial? Biasanya itu yang dibagikan ketika bakti sosial ada beras, minyak, telur, dan makanan pokok lainnya. Apa nih pesan-pesan untuk adik kelas 7 dan 8? Buat kalian yang minat untuk join OSIS, jangan lupa untuk bergabung pada Sekti 4 ya, agar kalian tahu bagaimana pentingnya saling bantu-membantu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Sama-sama, Kak. What about Sekbid OSIS? Halo sahabat Bismart. Sekarang di samping saya sudah ada perwakilan dari Sekbid 5 nih. Langsung perkenalan aja Kak. Kami dari Sekti 5 yaitu berorganisasi pendidikan politik dan kepemimpinan. Perkenalkan, nama saya Safana Juta Basti dari biasa dipanggil Safa. Perkenalkan, nama saya Pradana Kumbara Priatbaja, bisa dipanggil Prada. Di segmen kami ada Kak Sania, ada Kak
Vina, dan ada Kak Zahra. Oh iya, kalau boleh tahu program kerja Sekbid 5 apa sih Kak? Ada 2 program kerja di Sekbid 5. Yang pertama, pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Yang kedua, latihan dasar kepemimpinan atau yang biasa kita sebut LDK. Aku tertarik nih sama event LDK. LDK apa sih Kak? LDK adalah latihan dasar kepemimpinan, hal paling penting di suatu organisasi dan salah satu kunci keberhasilan dan dapat tercapai. Kalau LDK biasanya ngapain aja sih Kak dan kapan waktunya? Melatih kegiatan fisik, melatih kegiatan yang mempercayai diri, melatih kegiatan mental. LDK dilaksanakan sebelum pelantikan menjadi pengurus OSIS. Oh iya, kira-kira Sekbid 5 program keunggulan tahun ini apa sih Kak? Program keunggulan di Sekbid 5 adalah Pilketos untuk mendapatkan ketua OSIS sesuai pemilihan seluruh siswa serta pembelajaran tentang tata cara pemilihan yang demokratis dan jujur dan adil. Pesan-pesan untuk adik-adik kelas 7 dan 8 apa nih Kak? Kami tunggu generasi-generasi emas di seksi bidang 5. Berorganisasi pendidikan politik dan kepemimpinan. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak. Sama-sama. What about Sekbid OSIS? Halo sahabat Bisma. Sekarang samping saya sudah ada perwakilan dari Sekbid 6 nih. Boleh kenalan dulu nih Kak? Kami dari Sekbid 6 yaitu peningkatan keterampilan dan kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Gemini Nia Sabita dan ini rekan saya. Yang Radio Fadila, dan ada 3 rekan lainnya, yaitu Ada Kak Audi, Kak Raffi, dan Kak Aulia. Kalau boleh tahu program kerja Sekbid 6 apa sih Kak? jadi di Sekbid 6 program kerjanya ada Merkedai. Kira-kira di tahun ini program unggulan Sekbid 6 apa sih Kak? Jelas Merkedai yang paling unggulan karena event ini paling ditunggu oleh siswa. Oh iya, kapan sih Merkedai dilaksanakan? Biasanya Merkedai dilaksanakan pada jeda tengah semester atau akhir semester setiap ulangan selesai, dan setiap P5 bertema kewirausahaan. Oh iya, dalam Merkedai makanan yang dijual itu berbahan dasar apa aja sih? Dan bagaimana cara sistem kerjanya? Biasanya kalau bahas soal bahan dasarnya yaitu ada tepung terigu, ubi, dan ketan, dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan sejak awal. Kalau penilaiannya biasanya kita mengambil dari lapak yang paling rapi, kebersihan, dan sesuai dengan bahan-bahan yang ditentukan. Kira-kira ada pesan-pesan nih Kak buat adik-adik kelas 7 dan 8? Buat kalian, anak-anak kelas 7 sama 8 yang mau ikut OSIS, ayo masuk Sekbid 6, kita belajar keterampilan dan kewirausahaan. Oke, terima kasih ya Kak jawabannya. Sama-sama. What about Sekbid OSIS? Halo sahabat Bisma. Sekarang sebelah saya sudah ada perwakilan dari Sekbid 7 nih. Boleh perkenalan dulu nih Kak? Boleh dong. Sebelumnya nama kakak Perbenata Kumara Priatmadja dari Sekbid 7, yaitu Sekbid Kejasmanian dan Kerohanian. Perkenalkan, nama kakak Nazara Dua Aprilia dari Sekbid 7, dan ada 2 anggota yaitu Kak Bilkis dan Kak Ajis. Kalau boleh tahu program kerja Sekbid 7 apa sih Kak? Program Sekbid 7 itu ada 3. Yang pertama, Onlisa, Jumpase, dan kelas meeting. Kepanjangan Onlisa yaitu online, lihat sampah, ambil, dan Jumpase itu Jumat pagi sehat. Kira-kira program keunggulan Sekbid 7 tahun ini apa sih Kak? Jadi program unggulan dari Sekbid 7 tahun ini adalah kelas meeting. Oh iya, ada yang tanya nih Kak dari siswa kelas 7 dan kelas 8. Kalau mau masuk Sekbid 7, apakah hanya atlet yang boleh masuk Sekbid 7? Nah, kalau kalian mau masuk Sekbid 7 itu tidak harus atlet ya. Kalian itu boleh masuk Sekbid 7 yang mempunyai minat yang mempromosikan budaya mempromosikan gaya hidup sehat dan juga berolahraga bisa masuk Sekbid 7 ya. Ada pesan-pesan dari adik-adik kelas 7 dan kelas 8? Kalau kalian mau OSIS dan Sekbid 7, kalian harus mempersiapkan banyak hal-hal untuk diri kalian ya. Sekbid 7 itu asik loh, karena bisa bersosialisasi dengan banyak teman dan banyak kegiatan di outdoor atau di luar ruangan. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Sama-sama.
What about Sekbid OSIS? Halo sahabat Wismart. Sekarang di sebelah saya sudah ada perwakilan dari Sekbid 8 nih. Boleh langsung berkenalan nih Kak? Boleh banget dong, perkenalkan nama saya Primasti Ainata. Perkenalkan nama saya Neswa Oya. Kami dari Sekbid 8. Sekbid yang dalam bidang persepsi, apresiasi, dan kreasi seni. Dan masih ada dua rekan lainnya yaitu Kak Reni Hasuti dan Kak Salsabila. Kalau boleh tahu program kerja Sekbid 8 apa sih Kak? Jadi program kerja Sekbid 8 itu memfokuskan dalam mengembangkan kreativitas seni dan aktivitas seni. Jadi seperti kayak kegiatan dalam peringatan Hari Batik, kita bisa melaksanakan lomba desain batik modern dan presentasi batik. Ada juga kegiatan lainnya yaitu seni, pekan olahraga dan pentas seni yang biasa dilaksanakan di akhir semester kelas 9. Di program ini biasa kita laksanakan program lomba tentang seni, yaitu menyanyikan lagu daerah dan tari tradisional. Kira-kira program keunggulan Sekbid 8 tahun ini apa sih Kak? Setelah kita diskusikan, kita sepakat bahwa program seni merupakan program unggulan kita di tahun ini. Karena di program ini tidak hanya untuk melatih kreativitas siswa, tapi juga untuk mempromosikan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ini ada beberapa pertanyaan nih Kak. Boleh nggak sih kalau masuk Sekbid 8 ini nggak punya bakat tentang seni? Boleh banget dong. Jadi buat teman-teman yang ingin join ke Sekbid 8 tapi tidak punya kemampuan dalam bidang seni, kalian jangan bingung dan sedih ya. Karena di Sekbid 8 tidak hanya untuk kalian yang pandai dalam bidang seni, tapi juga sebagai sarana berlatih untuk mengembangkan dan mengolah seni yang ada. Kita dapat mengekspresikan dan berpikir tentang bidang apa yang kita minati dan menarik untuk kita pelajari. Jadi semakin berjalannya waktu, kita tidak hanya akan mempelajari satu bidang seni, namun kita bisa menguasai semua seni yang ada. Oh iya, seni itu dilaksanakannya kapan sih Kak? Nah, jadi seni itu kan biasanya dilaksanakan pada setiap akhir semester. Nah, pada tahun ini seni akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024. Oh iya Kak, biasanya kegiatan seni kayak apa sih Kak? Nah, seni itu kan kegiatan untuk mengembangkan kreativitas siswa dalam bidang seni. Nah, ada beberapa lomba yang dapat kita adakan untuk memeriahkan acara ini. Yang pertama, lomba dalam seni musik. Kita dapat mengadakan lomba solo vokal seperti menyanyikan lagu-lagu tradisional. Dan yang kedua, lomba dalam seni rupa seperti menggambar, melukis, dan membuat kerajinan tangan. Dan yang ketiga, dalam lomba seni tari, kita dapat mengadakan seni tari seperti tari-tarian tradisional. Pesan-pesan apa aja nih Kak yang mau disampaikan untuk kelas 7 dan kelas 8? Nah, buat adik-adik yang punya ide untuk kegiatan selanjutnya, kalian dapat menyampaikan dengan tidak sungkan dan ragu-ragu ya. Dan buat adik-adik yang punya minat untuk masuk Sekbid 8, jangan ragu-ragu ya. Kami tunggu kalian di Sekbid 8. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak. Saat ada event ya dulu Kak, setelah kita diskusikan, kita and action. Latih untuk Iya. Kudunya digas. Iya ya. Mundur. Pesan untuk kelas 7 dan bimbing. Iya. Tanya nih Kak, untuk pembagian seksi bidang itu dipilih atau milih sendiri sih Kak? Tidak bisa. Renca-renca tidak bisa. Kamu juga bisa sih. Pensawan